hadirin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang selalu kita terima dengan tiada hentinya. Maka apabila kita mau coba-coba untuk menghitung nikmat Allah, la tusuha, tidak akan mampu. Dikatakan seandainya seluruh air di lautan menjadi tinta, ranting-ranting menjadi pena, dan seluruh daun menjadi bukunya, maka tidak akan mampu untuk menulis daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka diberitakan kepada kita untuk bersyukur saja. La in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur, syukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku. Apabila kufur dan ingkar, tunggulah azabku sangat pedih. Sidang jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini bertepatan dengan malam ke-17 Ramadan, atau sering kita peringati dengan malam Nuzulul Quran ataupun turunnya Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita mau sama-sama belajar membaca Al-Quran satu kata. Maksudnya itu satu ayat, satu kata. Jadi nanti sama-sama ya, saya juga mengulang saja. Jadi surat yang kedua di Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah. Satu contoh, nanti Ibu kita gantian saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal, itu kitabu, kitab, la, tidak ada, roiba, keraguan, fihi, di dalamnya, hudal, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan menyatakan bahwa berkata kepada kita, itu kita tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin bertakwa, maka semua petunjuk sudah ada di dalam Al-Quran. Satu contoh Bapak Ibu yang berbahagia, apabila kita beli kendaraan dari dealer, ya, kata orang buka peti, maksudnya tidak second, baru, ya, pasti semuanya akan diberikan petunjuk, pedomannya, dikasih bukunya, tata caranya. Umpamanya kita pakai sekian kilometer harus ganti oli, nanti sekian kilometer lagi ganti lagi, dan lain sebagainya. Nanti servisnya juga ada tata caranya. Nah, ini kendaraan Bapak Ibu.
Nah begitu juga kita manusia ini kita itu sesungguhnya hakikatnya diantar oleh Allah SWT ke muka bumi ini. Maka dibekalilah semuanya seperti kendaraan tadi, diturunkan Nabi sebagai mekanik ya. Diberikan Al-Quran sebagai petunjuk. Supaya apa? Supaya betul. Tapi kalau kita coba-coba tidak taat ya, dinasihati oleh mekanik tidak mau nurut, buku pedoman pun diabaikan, ya kendaraan itu tidak sesuai, akan rusak nantinya. Begitu juga hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, apabila kita lari dari agama, dari sunnah Nabi, dari pedoman Al-Quran, tidak mustahil kita pun akan rusak. Kita bisa ambil iktibar. Umpamanya hari ini diri kita dibawa ke tempat maksiat. Tentunya yang kita akan dapat nantinya kerusakan bagi diri kita karena kita menyalahi daripada aturan. Tapi seandainya kita ini diri kita dibawa taat kepada Allah SWT, maka dengan aturan yang ada, insya Allah akan menyelamatkan kita. Seperti kendaraan yang kita jaga dengan baik-baik, insya Allah dia akan awet, akan bagus, akan stabil. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, maka momentum daripada Ramadan, daripada peringatan nuzul Quran, kita bikin kuat motivasi kita agar semakin kita mencintai Al-Quran. Karena satu riwayat Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran ini akan memberikan sahabat kepada kita. Salah satunya yaitu apabila orang yang istiqomah membacakan surat Al-Mulk, maka insya Allah akan dibebaskan daripada siksa kubur. Dan Al-Quran ini apabila seorang sudah meninggal, ketika kaki mulai terbungkus oleh kain kafan, maka Al-Quran yang menjadi menunggu kita itu nanti dia akan pindah ke lutut. Begitu lutut ketutup dengan kain kafan, maka dia akan pindah ke perut. Perut tertutup dengan kain kafan, Al-Quran ini akan pindah ke dada. Dan setelah jasad ini atau si mayat ini dikubur, maka dia akan menunggu kita, sehingga kan malaikat Munkar dan Nakir yang akan menyoal kita ataupun bertanya kepada kita, maka Quran yang akan jawab. Dia adalah sahabatku, maka segala sesuatunya seorang sahabat ini akan setia, dia akan menjadi pembela. Inilah salah satu daripada fadilah Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran. Dan alhamdulillah, insyaallah setiap malam Selasa di sini kita mengadakan membacakan surat Yasin. Ya, mudah-mudahan juga masih menjadi kita nantinya menjadi pembela bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita seorang yang istiqomah dan selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.